Biar hari ini kami menyembah Engkau, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, nyatakan terus kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu di tengah-tengah kami. Bicaralah kepada kami, sampaikanlah apa yang Kau mau, sehingga hidup kami semakin hari semakin mirip dengan Engkau, seperti yang Kau inginkan. Bersabdalah dan urapilah hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Oke, shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh berdoa pada saat ini. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya saya berikan Tuhan Sang Penerobos. Ya, Tuhan Sang Penerobos. Biar hari ini kita berdoa, biar Tuhan melakukan satu terobosan baru di dalam gereja ini, sehingga hanya rohnya lah yang berdaulat. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Waktu kemarin saya dibilang sama Pak Hendrik menyampaikan firman, saya di ruangan saya waktu itu timah WA, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kusampaikan? Aku minta hikmat-Mu, aku minta pengertian daripadamu. Sementara saya diam menantikan Tuhan, saya belum menemukan. Tapi tadi pagi waktu saya bangun, saya biasa bangun jam 4 pagi, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan Kau mau apa? Bicaralah. Bicara terlebih dahulu sama hidup aku. Dan dalam waktu perenungan saya mendapatkan hal ini. Saya baca dari pagi tadi, dalam saat teduh saya renungkan, ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Dan biarkan hari ini firman Allah yang memerdekakan, yang memulihkan kita. Judulnya Tuhan Sang Penerobos. Kita akan belajar dari 2 Samuel pasal yang kelima. Pada waktu Bible Camp ini juga temanya. Hari ini di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Hanya pada waktu itu saya tidak ada menyampaikan firman ya. Oke. Sudah dapat Bapak Ibu? 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Temanya ada di ayat yang ke-20. Ya, tema kita hari ini saya akan baca buat Bapak Ibu. Pasal 5 ayat 20, 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, tema kita adalah Tuhan Sang Penerobos. Baal Perasim artinya adalah Tuhanlah yang penerobos, itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu artinya Baal Perasim. Kalau hari ini kita merindukan sama kayak seperti Daud, Tuhan menerobos musuhku, di ayat 20 dikatakan Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saya tadi coba melihat beberapa video bagaimana hebatnya air menerobos. Saya mencoba melihat beberapa tsunami. Ada beberapa tsunami yang cukup besar di dunia. Saya lihat yang di Jepang, saya lihat juga yang di Aceh, ada beberapa puluh tahun yang lalu. Saya melihat bagaimana kekuatan air menerobos sehingga tidak ada satu kekuatan, bahkan ruang seperti apapun itu bisa ditaklukkan, itu bisa dikalahkan oleh terobosan air. Air seringkali di dalam perjanjian baru dilambangkan dengan Roh Kudus. Hari ini saya mempercayai yang sanggup menerobos kita seperti air menerobos, biar Roh Kudus yang menerobos, biar Roh Kudus yang menjamah kita semua pada hari ini. Nah, hari ini tema kita kalau kita baca ini ada Baal Perasim, artinya Tuhanlah Sang Penerobos itu. Melalui Roh Kudusnya yang sementara akan kita pelajari. Nah, kalau begitu, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Kita baca dari ayat yang 17. Apa yang dilakukan Daud sehingga Daud bisa menerobos semua musuhnya. Saya akan baca di ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel,
Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saya akan jelaskan dengan singkat. Ayat yang ke-17 ini dikatakan ketika didengar orang Filistin, orang Filistin itu punya satu memori. Pada waktu Daud diangkat jadi raja, mereka teringat bagaimana Daud bisa mengalahkan seorang yang namanya Goliat. Daud yang begitu hebat, yang bisa mengalahkan satu tentara yang cukup besar, yang cukup dihormati pada saat itu. Tapi Daud bisa mengalahkannya. Dan pada saat itu Filistin mengalami satu kegoncangan pada waktu mendengar bahwa Daud harus diurapi jadi raja. Mereka berpikir kalau Daud jadi raja, kekuatan Israel akan semakin hebat. Dan kalau kekuatan Israel akan semakin hebat, tentu Daud akan punya power yang cukup kuat pada zaman itu. Sebabnya orang Filistin pada waktu tahu Daud diurapi jadi raja atas Israel, mereka maju semua orang Filistin untuk apa? Menangkap Daud. Tapi lihat, ini ada saya tandai warna ungu. Dikatakan tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Bapak Ibu coba lihat 2 Samuel pasal yang 17 ayat yang ke-6. Kubu pertahanan di situ adalah Sion. Coba Bapak Ibu lihat, bisa baca 2 Samuel 17 supaya hari ini kita tahu kepada siapa kita berharap, sehingga hari ini kita minta satu terobosan seperti apa Tuhan melakukan pada Daud. 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Apa itu kubu pertahanan? Kita baca sama-sama. 2 Samuel 5 ayat 17 tadi ya. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 7. Sorry. 2 Samuel 5, tetap di Samuel 5. 2 Samuel 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayo kita baca Bapak Ibu. 2 ya. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ayat yang ke-7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Kubu pertahanan adalah Sion, kota Daud. Sion seringkali diidentikan dengan rumah Tuhan, tempat kita mencari wajahnya. Jadi pada waktu orang Filistin mau menyerang Daud, yang dilakukan Daud adalah Daud pergi ke kubu pertahanan. Hari ini saya mau katakan sama kita, semua kita bisa punya persoalan, semua kita bisa punya tekanan, semua kita bisa punya problem. Tapi kemana kita pergi itu menentukan apakah kita akan mengalami terobosan atau tidak. Kemana kita pergi itu menentukan sebuah kemenangan atau kekalahan. Ada orang pergi bukan kepada kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu adalah Kristus itu sendiri. Di ayat yang ke-18 dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia bukan hanya pergi kepada kubu pertahanan. Yang menarik adalah dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya.
Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu dari ayat ini? Dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 21. Yang pertama, waktu Daud diserang, pada waktu dia diserang oleh Filistin, apa yang menyebabkan dia mengalami terobosan sehingga musuhnya semua bisa dikalahkan? Yang pertama, Daud pada waktu ada masalah, waktu ada serangan, Daud pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu adalah Tuhan yang menjadi sumber penerobos dalam kehidupannya. Di ayat yang 17 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi, maka majulah semua orang Filistin. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Pada waktu ada masalah, Daud berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia pergi ke kubu pertahanan, kata Alkitab. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan benar yang mampu pada saat terjepit. Ini musuh sudah menyerang. Tapi Daud, saya mau katakan, Daud raja Bapak Ibu. Daud ngerti strategi perang. Daud punya orang-orang. Daud punya kekuatan. Dia bisa tinggal bilang tentaranya, serbu, serang orang Filistin. Tahukah Bapak Ibu, di dalam dunia perang, per detik itu bisa menentukan kemenangan. Tapi bisa bayangi, dalam keadaan yang paling terjepit, musuh sudah ada menyerang, Daud masih datang ke kubu pertahanan. Hari ini saya nggak tahu, masihkah kita punya relasi dengan Tuhan? Apakah kita menjadi pelayan yang masih punya hubungan yang intim dengan Bapa? Masihkah kita punya waktu baca Alkitab para pelayan di tempat ini? Masihkah kita bergantung, berseru kepada Tuhan? Atau pelayanan yang kita lakukan, semuanya cuma rutinitas karena kita jadwal. Jangan-jangan, mari kita hari ini cross check diri kita sendiri. Masihkah kita punya waktu teduh bersama dengan Tuhan? Masihkah kita kayak Daud masih punya waktu bertanya kepada Tuhan? Tuhan, aku mau bawa firman apa yang harus kusampaikan? Tuhan, aku mau worship leader, lagu apa yang mau kau dengar supaya pujian ini mengagungkan namamu? Masihkah di tempat ini ditemukan orang-orang yang punya waktu doa bersama dengan Tuhan? Atau kita semua datang dengan kekeringan? Daud berseru kepada Tuhan, dan bukan hanya berseru, dia bertanya kepada Tuhan. Yang menarik, setelah dia bertanya kepada Tuhan, ada banyak orang berdoa. Ada satu kalimat orang suka bilang begini, 1 ons ketaatan lebih penting daripada 1000 ton jam doa saudara. 1000 jam doa. 1 ons ketaatan itu jauh lebih penting. Kita bisa dengar mungkin apa yang dikatakan Tuhan berkali-kali. Tapi berapa banyak di antara kita melakukan apa yang kita dengar? Daud, apa yang membuat dia mengalami terobosan? Dia tunduk kepada pimpinan Tuhan. Bisa ngebayangin dia seorang raja punya kuasa, punya pasukan. Dia tinggal bilang serang. Tapi dia harus menunggu Tuhan, dia harus berkata kepada Tuhan, akankah aku harus kejar mereka? Tuhan bilang, kejar. Karena aku akan memberikan Filistin kepadamu. Menarik. Orang yang punya kekuatan. Akibatnya. Bapak Ibu coba lihat tadi. Di ayat yang ke-21. Saya waktu baca ayat ini. Saya bisa ngebayangi. Mau apapun yang datang orang seperti apapun ke gereja ini. Kalau semua kita orang yang punya hubungan yang karib dengan Bapa. Kita dekat dengan Tuhan. Kita tahu isi hati Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Coba lihat di ayat yang ke-21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya. Apa yang bisa kita lihat? Ketika kita melakukan apa yang seperti Daud lakukan. Bapak Ibu, akibatnya kemenangan yang Tuhan berikan meruntuhkan roh-roh duniawi. Semua berhala ditinggalkan. Semua berhala mereka tinggalkan. Daud meruntuhkannya semua. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Kita rindukan Bapak Ibu. Pelayanan ini bukan sekedar jalan. Pelayanan ini bukan sekedar ada. Pelayanan ini bukan sekedar isi jadwal. Tapi kita rindu. Kristus hadir, Kristus dipermuliakan. Tidak ada satu kekuatan dunia yang bisa bertahan dalam hadirat Tuhan. Firman Allah katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seharusnya setiap kali orang datang ke Sion, datang ke rumah Tuhan, orang gak akan sama lagi pada waktu dia pulang. Kenapa? Karena ada roh Allah yang memerdekakan orang tersebut. Karena ada roh Allah yang membebaskan orang tersebut. Bukan karena kuat kita, tapi karena seperti Daud, kita berseru kepada Dia. Tuhan pulihkan gereja ini. Tuhan bangkitkan gereja ini. Tuhan pulihkan gereja ini. Saya percaya semua yang namanya bau duniawi Tuhan bisa hancurkan. Apapun itu yang tersembunyi dan terselubung. Kalau hari ini kita mau berseru bersama-sama, minta Tuhan melakukan terobosan atas gerejanya. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari yang terakhir? Di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Jadi setelah mereka kalah, mereka coba lagi serang Daud. Mencoba lagi serang Israel. Tapi kali yang kedua saya menarik banget cerita ini. Saya melihat ada sesuatu yang begitu luar biasa waktu saya baca ini. Yang juga mengencourage hidup saya. Yang saya bilang sama Tuhan, kami dari pelayanan TNG setiap hari, sampai hari ini saya masih menghidupkan alarm saya. Jam 12 kami ambil sepakat, kami berdoa. Hanya satu kami minta terobosan Tuhan lakukan. Terobosan pribadi dan terobosan secara gereja. Secara menyeluruh TNG. Setiap jam 12 kami saling mengingatkan. Sampai hari ini saya masih melakukan. Sampai hari ini. Alkitab bilang di ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Ayat yang pertama Tuhan bilang maju, tapi ayat yang kedua ada sesuatu saya mau bilang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa bicara sampai hari ini. Alkitab katakan kasih dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi. Problemnya adalah kita gak pernah kasih waktu untuk bertanya sama Dia. Kita pikir kita hebat. Kita punya jam terbang. Kita udah terbiasa melayani. Ayat yang ke-23 katakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Coba lihat apa kata Tuhan. Tetapi lihatlah, Tuhan yang kita sembah adalah orang yang adalah satu pribadi yang sangat hebat. Dia ngerti strategi perang. Dia bilang begini, jangan maju tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Jadi gerakan lingkaran, kira-kira ini musuh ini. Ini musuh semua. Kemudian dikatakan, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyeberang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kemudian dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian. Demikian seperti apa? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gebah sampai Gezer. Bapak Ibu, waktunya gak lama. Daud baru menang perang. Daud baru dengar suara Tuhan. Tapi pada waktu orang Filistin kalah, orang Filistin coba serang lagi. Pada waktu serang,
Kalau saya mungkin jadi Daud, saya akan lakukan strategi yang pertama. Kenapa? Ada satu fakta, strategi yang pertama bisa mengalahkan musuh. Tapi Daud nggak begitu. Dia datang kepada Tuhan kembali. Dia bertanya kembali kepada Tuhan. Pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Dia punya strategi 1001 macam cara untuk mengalahkan musuh. Bapak Ibu bisa bayangin Tuhan bilang begini, buat lingkaran. Tapi lingkaran itu engkau pastikan bahwa semua mereka itu ada, kalian itu semuanya ada di belakang mereka. Jadi kira-kira ini orang Filistin. Jadi orang Israel itu buat lingkaran. Jadi ada mereka udah melingkari ini musuh. Dan Tuhan bilang begini, ada kata-kata yang begini, bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Kenapa? Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang. Bapak Ibu tahu nggak apa maksudnya ini? Jadi pada waktu engkau buat lingkaran, engkau nggak langsung menyerang. Ada satu tanda yang aku berikan bahwa aku yang terlebih dahulu berperang di depan. Apakah tandanya bahwa aku yang akan berperang di depan? Aku, Tuhan hadir melalui pohon-pohon kertau. Jadi pohon kertau itu waktu dia gerakkan, itu tandanya aku hadir. Pada waktu aku hadir, kau harus dengan cepat maju. Pada waktu kau maju, kau akan lihat, kau akan menggapai kemenangan itu. Wow, saya waktu baca ini, oh my God, hebat kali kau Tuhan. Hebat kali kau. Pohon kertau itu melambangkan Tuhanlah yang menjadi pahlawan yang berperang di depan. Pada waktu aku berperang di depan, engkau mengikuti kehadiranku. Pada waktu aku hadir, tidak ada satu musuh pun yang bisa kuat menghadap kehadiranku. Tahukah Bapak Ibu apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Tuhan tidak mau kita mengandalkan strategi manusia atau pengalaman masa lalu. Tuhan punya cara. Hari ini saya mau nanti ajak semua kita. Ayo nanti kita doa. Enggak doa yang sekedar hadir, sekedar jalan. Hari ini kita mau berseru kepada Tuhan. Kita doa dengan sebuah kepekaan. Pakai kepekaan rohanimu. Apa yang sedang mau Tuhan inginkan atas gereja ini. Apa yang sebenarnya Tuhan mau sedang lakukan di mana dia ada di depan kita. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Tapi Tuhan yang kita ikuti. Gelombang yang dia buat yang kita ikuti. Bukan program manusia. Bukan pengalaman kemenangan-kemenangan masa lalu. Bukan kehebatan-kehebatan masa lalu. Tapi kemenangan yang karena Tuhan lain di depan kita yang berperang di depan kita. Kita minta terobosan itu Tuhan lakukan hari ini. Kita minta itu Tuhan kerjakan. Diperlukan tindakan ketaatan total. Kemudian diperlukan hikmat dan ketajaman rohani. Minta hikmat, enggak doa sekedar doa. Minta kepekaan, ketajaman rohani. Di situ dikatakan bunyi pohon itu artinya Tuhan yang mendahului. Itu tanda bahwa Tuhan ada di situ, bahwa Tuhan ada dalam kegerakan itu, bahwa Dia ingin kegerakan itu. Hari ini para pelayan berhenti main-main pelayanan, berhenti main gereja-gerejaan, berhenti dengan semua kehebatan-kehebatan kita. Kita taklukkan itu semua. Semua pengalaman masa lalu kita. Mungkin kita bilang dulu aku doakan orang sakit. Aku pernah tumpang tangan. Aku pernah begini. Lupakan itu semua dan minta Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang terus bergerak di dalam kegerakan Allah.
Dikatakan dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka ada kata haruslah, bukan pilihan. Ada kalimat haruslah. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, harus lakukan. Sampaikan, jangan takut. Kalau hari ini Tuhan bicara sesuatu untuk gereja ini, untuk sesuatu yang diterobos, harus lakukan dengan ketaatan. Dengan mengerti bahwa ini yang Tuhan mau. Daun kertau itu sudah berbunyi. Tandanya aku harus bergerak dengan cepat, kata Alkitab. Jangan menunda, dengan cepat. Hari ini kita akan berdoa nanti bersama-sama. Kita akan sama-sama berdoa untuk hal ini, Bapak Ibu. Terobosan yang terjadi, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 19. Ada ayat, 3 ayat ini menjadi ayat yang terakhir bagi kita bersama-sama. Dan ini menjadi doa kita, apa yang terjadi atas Daud, terjadi atas hidup kita. Tuhan menerobos seperti air menerobos. Seperti air itu lambang dari Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menerobos. Kalau Bapak Ibu datang kemari dengan suam-suam, sebenarnya Bapak Ibu gak punya lagi relasi dengan Tuhan. Gak pernah lagi baca Alkitab, minta Tuhan menerobos. Minta Tuhan menembus semua keterbatasan kita. Dan biar hanya Roh-Nya yang bekerja atas kita. Kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 19. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, dan ini menjadi doa kita bersama. Dua iya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh apa? Nafas Tuhan, itu adalah Roh Tuhan. Hari ini saya mau kita berdoa dengan nafas Tuhan. Kita berdoa dengan Roh Tuhan. Didorong oleh nafas Tuhan. Dikatakan di tempat sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah Roh-Nya sendiri. Hari ini, ayo mari masing-masing kita peka. Buka hati kita. Mari kita baca ayat yang ada beberapa. Yang pertama itu terjemahan baru. Yang saya suka bahasa Indonesia sehari-harinya. Kita baca dari Mazmur 18 ayat 29. Kedua ayat ini sama tapi dalam versi yang berbeda. Yuk kita baca sama-sama. Setelah itu kita akan berdoa. Dua iya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati. Selanjutnya bahasa Indonesia sehari-hari. Dua iya. Engkau menguatkan aku untuk menumpas musuh. Dengan bantuan Allahku ku dobrak pertahanan mereka. Amin. Hari ini kita mau dobrak semua pertahanan manusia. Yang membuat sehingga terobosan itu tidak bisa. Hari ini kita mau dobrak dengan nafas Allah. Dengan Roh Allah itu sendiri. Amin. Hari ini paling tidak ke depan nanti menjadi doa kita. Kita minta menjadi satu terobosan. Yang pertama tanggal 23. Akan ada pertemuan dengan ketua sinode. Semua ketua persekutuan dan gembala jemaat. Dan para koordinator. Kita berdoa. Kemudian tanggal 24 beliau akan KKR ke Kerinci. Tanggal 25 akan KKR Duri dan Kandis. Tanggal 28 akan ada konser doa. Kita doa biar semua jemaat ini hadir. Ini bukan sekedar acara. Semua acara-acara ini kita doa supaya semua hadir dengan rasa haus. Ada terobosan. Dan tanggal 29 yang terakhir akan ada pertemuan dengan semua para gembala jemaat. Para pemimpin diaken dan juga seluruh pemimpin pengayoman di gereja. GKKD seluruhnya. Kita mau doa, kita minta ini jadi satu terobosan yang baru. Kita minta, tapi sebelum itu kita nanti doa, mari kita minta.
Tuhan menerobos jemaat ini semua dan kita secara pribadi di tempat ini sebagai pelayan. Saya percaya ketika pelayan diterobos, semua jemaat akan diterobos. Karena Alkitab katakan dari kepala ke janggut dan ke jubah lah turun berkat-berkat Allah. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan rasa haus dan rindu kepada Dia sama seperti Daud. Kita mau bertanya kepada Dia. Dan pada waktu Tuhan bicara kita mau katakan kami mau taat Tuhan. Kami mau berdoa. Berikan kepekaan kepada kami. Berikan kepekaan kepada kami di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau Allah yang sama. Kalau Engkau bisa bicara kepada Daud. Kalau Engkau bisa menerobos semua musuhnya hal yang sama. Engkau yang kami sembah. Engkau yang hadir pada hari ini adalah Allah yang sama yang menyertai Daud. Roh Kudus bicara buat semua orang di tempat ini. Roh Kudus bicara di tempat di mana hati kami yang paling dalam. Mari masing-masing kita datang kepada Dia. Mari kita sembah Dia. Kita datang kepada Dia, terobos kami Tuhan. Terobos gereja ini Tuhan. Bangkitkan semua pelayan. Segarkan kami kembali dengan Roh-Mu. Terobos kesuaman kami. Semua bentuk rutinitas. Terobos kami pribadi demi pribadi Bapa. Ini kami. Ini kami Tuhan. Jamah kami. Pulihkan kami. Ketika Engkau menerobos musuh Daud, semua berhala ditinggalkan. Biar hari ini Engkau sanggup melepaskan semua hal-hal yang menghalangi kami untuk mengalami terobosan. Roh Kudus lawatlah, bakar kembali hati kami. Angkat semua kesuaman rutinitas. Mengalir seperti air menerobos. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu. Jangan izinkan ini waktu berlalu begitu saja. Akui kalau engkau sebenarnya sedang kering secara rohani. Tuhan tahu hatimu. Tertuju padamu, segenap hidup